itu harga swab sudah 4 kali, hanya 4. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, admin kembali berbagi informasi yang baru saja disampaikan oleh Panselnas buat teman-teman sekalian, yaitu mengenai swab atau PCR yang menjadi kewajiban untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar bagi CPNS dan seleksi kompetensi bagi P3K. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Namun sebelum lanjut ke informasi intinya, di sini admin berikan sedikit informasi tambahan di mana 18 menit yang lalu admin di sini berbagi informasi mengenai adanya kebijakan atau solusi yang diberikan kepada peserta dari Panselnas. Jadi silahkan teman-teman cek video yang ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ke informasi intinya. Di sini admin sudah berada pada Twitter resmi Bapak Abi Ridwan, di mana di sini di informasi 23 menit yang lalu beliau mengatakan bahwa pose dulu dengan Kepala BKN pada rapat koordinasi persiapan dengan seluruh instansi, yang pastinya dengan instansi teman-teman juga, baik CPNS maupun P3K. Sampai 24 Agustus kami sudah jadwalkan 48 menteri lembaga, 442 instansi daerah yang tes di titik lokasi BKN mulai 2 September. Sedangkan untuk titik lokasi mandiri akan bertahap mulai 14 September. Jadi untuk yang di titik lokasi mandiri akan bertahap mulai 14 September, teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman pantau terus saja channel ini, karena channel akan terus berbagi dengan teman-teman sekalian. Nah, sebelum lagi ke informasi inti mengenai swab, di sini ada lagi informasi dari BKN 32 menit yang lalu. Di sini teman-teman ya. Sip Humas BKN juga sudah kumpulkan sejumlah pertanyaan sampai dengan keluhan terbanyak dari sobat BKN sejak kemarin untuk dijelaskan pada konferensi pers. Di sini sebenarnya menjawab mengenai pertanyaan dari teman-teman kita, fix bakal ada banyak pernyataan ya, maksudnya bakal ada banyak pertanyaan soal vaksin ya, makanya BKN menginformasikan dengan jawaban bahwa akan dijelaskan pada konferensi pers. Oke, kita lanjut informasi yang selanjutnya mengenai swab, wajib swab. Oke, di sini teman-teman ya. Nah, di sini 14 jam yang lalu, di mana Bapak Abi Ridwan membuka postingannya dengan kalimat in the middle of difficulty list opportunity. Kalau bahasa Inggrisnya salah, mohon maaf teman-teman ya. Yang artinya kurang lebih, di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Amin ya robbal alamin. Selamat Bung, kata beliau. Nah, di sini ada informasi inti yang ada di postingan ini. Jikapun harus lintas kabupaten, kota atau kabupaten, lakukan demi masa depanmu. Benar banget teman-teman ya. Artinya sekalipun jarak kita, tempat tinggal kita ke daerah atau titik lokasi tes jauh, jangan menyerah, tetap berjuang teman-teman ya. Bisa jadi jarakmu dengan NIP hanya sebatas harga PCR atau swab. Nah, ini yang menarik di sini teman-teman ya. Jarakmu dengan NIP hanya sebatas harga PCR atau swab. Jika disimak, dianalisa ya teman-teman ya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa PCR atau swab ini dibebankan kepada peserta seleksi, teman-teman ya, peserta seleksi. Karena sangat jelas di sini jarakmu dengan NIP hanya sebatas harga PCR atau swab. Diksa Suarsana bisa, yang lain pasti bisa. Jadi ini sebenarnya, postingan ini sebenarnya menjawab atau memberikan informasi kepada kita semua, di mana Diksa Suarsana, saya bisa mendapat vaksin 1, CPNS 2021, I am coming. Beliau berusaha untuk mendapatkan vaksin pertama karena banyak teman-teman kita yang tidak bisa mendapatkan vaksin pertama ini katanya. Tapi beliau ini, Diksa Suarsana, berusaha sehingga alhamdulillah mendapatkan. Nah, jadi ini sebenarnya bentuk semangat Bapak Abi Ridwan kepada kita teman-temannya,
bahwa jangan menyerah untuk mendapatkan yang terbaik. 1001 cara mengatasi tantangan. Cari, temukan, menangkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman. So dari sekarang mohon tidak menghubungi saya lagi secara langsung ya. Ada Pak Satya. Jadi apapun pertanyaan dari teman-teman, jawaban pertama saya adalah saya share nomor Pak Satya. Pertama gitu. Kemudian yang berikutnya, ini sudah ada beberapa yang yang bertanya Pak ya, dan sudah disiapkan, mungkin akan direspon dahulu oleh Pak Armen. Namun demikian prinsipnya Bapak Ibu melanjutkan diskusi tadi dengan teman-teman dari instansi. Prinsipnya bahwa Panselnas, pansel instansi dalam kerangka seleksi ASN ini tetap bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau pemerintah melalui otoritas katakanlah Kepala Satgas COVID nasional, garis miring Kepala BNPB mewajibkan, maka kami pun harus tunduk terhadap kewajiban itu, rekomendasi itu. Namun demikian tentu di sana sini akan ada pengecualian karena yang ditentukan oleh pusat itu adalah ideal gitu ya. Jadi disebutkan oleh Pak Suharmen tadi banyak sekali, ribuan, puluhan ribu bahkan DM, kemudian yang di medsos 6 bulan, 9 bulan, busui ya, ibu menyusui, kemudian darah tinggi seperti saya misalnya, komorbid gitu. Kemudian yang lain-lain jangan khawatir. Nah, surat dokter yang dimaksud haruslah surat dokter pemerintah sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Jadi setiap ada surat keterangan dari medis haruslah dokter pemerintah, bukan dokter swasta ya. Di puskesmas juga sudah ada. Kemudian berikutnya lagi, saya coba ini ya Pak Deputi, katakanlah gini, kan tadi disampaikan bahwa untuk titik lokasi BKN akan kita mulai tanggal 2 September dan seterusnya ya, tetapi jangan kemudian teman-teman semua berpikir semua tanggal 2. Contoh misalnya, untuk titik lokasi Kanrek 3 BKN Bandung, yang tanggal 2 itu hanya Kementerian Luar Negeri misalnya. Tanggal 3 mulai merambat ke Kementerian Agraria. Kementerian Pan RB 12 September di titik lokasi Kanrek 3 Bandung. KLHK 19 September. Jadi masih banyak waktu untuk kita berkesempatan katakanlah mendapatkan vaksin untuk daerah Jawa, Madura, Bali. Jadi tidak semuanya tanggal 2. Jadi jangan putus asa dulu. Siapa tahu contoh misalnya KLHK ada yang kebagian tanggal 22 September. Jadi masih kurang lebih 1 bulan lagi. Go for it gitu. Kemudian titik lokasi Kanrek BKN Medan misalnya. Saya sebutkan yang di halaman 7 saja ya. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan itu 18 Oktober mulainya. Ya. Jadi masih banyak waktu sehingga sebagai bagian dari pemerintah pasti kita akan mengendorse program-program pemerintah. Silahkan, vaksin ada di mana-mana gitu. Kemudian satu lagi katakanlah titik lokasi BKN Provinsi Jawa Tengah. Titik lokasi BKN di Jawa Tengah itu khususnya di Semarang itu pertama titik lokasinya ada di 1 UPT Semarang yang akan mulai tanggal 2. Tetapi titik lokasi BKN di Provinsi Jawa Tengah di Semarang yang kami akan create nanti pasca pelelangannya selesai itu akan mulai di 14 September. Nah 14 September itu Kementerian ESDM, Badan Pengawas Pemilihan Umum, BPOM misalnya. Kementerian Perhubungan akan mulai 17 September again. Message saya adalah masih banyak waktu. Nah kapan sebenarnya masing-masing peserta itu tahu saya di mana, di titik lokasi mana gitu. Pertama, basisnya apa yang Anda pilih di seleksi administrasi itu. Tetapi kemudian ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh instansi. Jadi melalui surat kepada Kepala BKN, CQ Deputi Sinka, kalau itu sebelum 18 Agustus dan itu reasonable, itu maka biasanya kemudian oleh Pak Deputi di ACC, direkomendasi
termasuk misalnya dalam rangka pencegahan COVID dan sebagainya ya. Jadi yang tadinya di mana menjadi titik lokasi mandiri atau cost-sharing mandiri di mana gitu. Itu yang terjadi, dan silakan nanti pada H-3 misalnya dicek lagi, katakanlah ada di titik lokasi mana, sambil Bapak Ibu peserta mencetak kartu deklarasi sehat gitu ya. Jadi saya kira itu tambahan dari saya dulu sebelum ke yang lain-lain. Jadi masih banyak waktu sampai dengan bahkan ada yang katakanlah 20 Oktober gitu, masih panjang lagi. Kalau kita sudah menyerah di 25 Agustus, padahal masih ada 1,5 bulan lagi kemungkinan kita baru mengikuti seleksi, maka saya boleh bilang gitu ya Pak Harmin ya, ini daya juangnya calon AS ini gimana sih gitu. Yang kedua tentang swab. Sekarang tadi Pak Kepala bercanda, sekarang itu harga swab sudah hanya 4 kali harga bungkus rokok katanya begitu. Nah, saya sampaikan di medsos, mungkin jarak keberhasilan antara kita dengan NIP yang ada di depan mata itu hanya sebatas harga swab antigen gitu. Saya kira Pak Karo itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.